Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung. Kembali lagi bersama kami ketika kita melihat informasi yang beredar viral kemarin adalah terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun kali ini ada gebrakan baru dari Bung Rocky Gerung, yakni saat menjalani sesi debat dan acara penuh perdebatan, Rocky Gerung tiba-tiba melakukan walk out atau meninggalkan studio. Ini benar-benar sangat jarang terjadi ketika ada situasi seperti ini. Karena ketika saya menyimak perdebatan tersebut, awalnya Rocky Gerung memang diberikan kesempatan berbicara yang seluas-luasnya, bahkan terkesan mendominasi. Dan lawan-lawan bicaranya santai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan seksama, karena memang kita memberikan setiap narasumber untuk kesempatan berbicara. Namun berbeda ketika Rocky Gerung merespon salah satu tim dari Pak Jokowi dan Prabowo yang melakukan statement balasan. Entah kenapa Rocky Gerung justru meninggalkan ruangan tersebut. Nah, tentu saja ini menjadikan pro kontra dan tentunya tindakan tersebut menjadi multitafsir. Karena memang pada perdebatan sebelumnya pun kita telah melihat bagaimana Rocky Gerung itu bukan nyaris lagi, tapi terlibat adu jotos dengan salah satu tim Jokowi dan juga tim Prabowo Subianto pada sebuah perdebatan. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak terlebih dahulu bersama-sama. Saya bagian tim strategis, bro. Kau jangan ngomong kalau kamu kalah. Bos, gak usah ngomong banyak. Emang lu sumber? Aku Gak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, udahlah bos. Anda Cukup. bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beda kepala. Ini yang gitu. kerja keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, bos? Oke. Ini kan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang, Pak. Karena kita punya moralitas. Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Saya mau dengar dari ketua gerakan satu putaran. Sekali Pengamat bang, politik. sekali. Oh, sekali Karena putaran. kalau satu itu ada unsur anisnya bang. Iya. Sekali putaran. Dari ketua gerakan sekali putaran yang berhasil dengan sangat baik itu bang. Lengkapnya gitu bang. Sukses ya. Sukses lah bang. Oh. Ya, pertama tercapai, yang kedua angkanya 58%. Iya. Pertanyaannya apa bang? Ya walaupun tadi kacau kata dia, anunya begitu kan ya. Iya, itu kan versinya dari Bang Roy Suryo. Kalau menurut saya sih belum tentu. Pertama begini, kalau kita bicara lo iya, belum tentu dalam konteks apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Saya ini kan sebetulnya kan sedang santun dengan Roy Suryo kan, bahwa saya tidak langsung menegasikan apa yang dia sampaikan toh. Kita tidak boleh langsung menegasikan apa yang dia sampaikan begitu. Kalau saya nggak selalu nggak bisa selalu berani menjudge pernyataan orang itu seperti Bang Rocky gitu. Sepanjang pengetahuan saya, buat beliau itu kan suatu indikasi ada yang disembunyikan. Kalau buat saya itu semacam ya kesantunan orang timur saja gitu loh. Jadi ya kayak kulonuwun saja. Jadi as far as I'm concerned itu biasa gitu loh. Kan kita mau lihat bukan sekedar verbatimnya, tetapi body language-nya itu soalnya. Kalau ada ngomong itu ada soal, tapi kalau gini. Abang kan punya satu penafsiran. Padahal orang itu belum tentu seperti itu berpikirnya. Yang Anda dengar itu kalimat. Saya melihat tubuh sekaligus melihat kalimatnya. Iya, Abang pun melihat bahasa tubuh orang
Itu kan tafsir abang, belum tentu seperti itu kan situasi dan kondisinya. Sama, sepanjang pengetahuan saya artinya ragu-ragu. Belum tentu artinya ragu-ragu juga. Iya, saya sedang menyampaikan bahwa sebetulnya interpretasinya Bang Rocky itu belum tentu seperti itu kan. Jadi itu saja sebetulnya. Nah, jadi kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang namanya hitung manual dengan hitung elektronik ini adalah amanah undang-undang. Ya betul ya Bang ya? Amanah undang-undang. Jadi dilaksanakan itu bukan karena keinginan KPU, tapi keinginan para pembuat undang-undang yang notabene di dalamnya adalah partai politik, ya. Nah, soal kenapa partai politik membuat aturan ada manual, ada elektronik, sebetulnya harus dihadirkan kepada anggota DPR yang membuat undang-undang tersebut. Alam pikiran Anda apa sih sebetulnya bikin seperti itu? Nah, sepengetahuan saya gitu ya. Coba kira-kira saya menyembunyikan sesuatu nggak nih sepengetahuan saya, ya. Sepengetahuan saya, yang namanya hitungan elektronik itu dimaksudkan satu untuk apa? Memberikan informasi kepada publik, sehingga publik bisa ngikutin tuh, ya, hitungan. Rakyat ini kan yang memberikan suara, karena itu mereka kan pengen tahu suara saya ini udah berapa nih, udah kemana, siapa yang menang dan seterusnya. Sama aja dengan quick count. Quick count itu betul-betul disukai oleh masyarakat karena dia memberikan informasi dengan cepat mengenai bagaimana hasil pilihan dia itu, kemudian apakah kemudian calonnya menang atau tidak, begitu. Nah, setiap kali quick count itu pasti iklan televisi akan meningkat karena penontonnya banyak banget gitu. Jadi ada publik atau masyarakat yang coba dipenuhi dari data tersebut. Yang kedua, dari pengalaman saya sebetulnya memang bisa jadi alat kontrol untuk melihat penghitungan yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita nunggu hitungan manual kan pertama masih lama. Yang kedua kan kalau kita cari-cari sendiri itu prosesnya lama dan panjang tuh kalau kita mau cari sendiri formulir C1. Terbantu Bang, cuman jangan sampai alat sebentar, saya selesaiin dulu Om Roy. Om Roy. Saya selesaiin dulu Om Roy. Oke Om Roy ya, saya selesaikan dulu Om Roy. Oke, jadi alat bantu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin waktu saya bikin quick count misalnya di pilkada begitu. Saya mau ngecek apakah kemudian laporan dari relawan saya itu angkanya benar atau tidak. Saya lihat kepada laporan elektronik ini Bang, gitu. Nah, yang kedua, saya juga pernah di pilkada tuh, selisih suaranya tuh tipis. Kalau nggak salah satu pilkada yang tipis banget itu di Kalimantan Selatan. Nah, kita mau ngecek berapa angka-angkanya itu dengan menggunakan data elektronik ini, dan menurut saya sangat membantu. Nah, mungkin problemnya kali ini sistem Sirekap ini beda dengan sistem yang lama. Dulu namanya apa, Situng ya kalau nggak salah ya? Pemilu sebelumnya Situng, tapi Sirekap ini dipakai juga di pilkada. Di kemarin dipakai ya, di pilkada kemarin Sirekap. Intinya begini, saya apapun namanya, yang dulu itu seingat saya cuman foto saja dari formulir C1-nya. Kayak kita foto KTP gitu. Nah, nggak ada pembacaan oleh aplikasi lagi yang kemudian bisa membuat terjadinya perubahan-perubahan angka itu gitu. Saya juga nggak paham juga tuh gimana ceritanya mata manusia dengan mata elektronik. Kok ternyata mata elektronik bisa rabun dekat atau rabun jauh, kira-kira begitulah. Jadi kalau pengalaman saya kan Bang Haikal, jadi kita itu kalau foto formulir C1 itu kadang-kadang kita juga nggak dapat foto yang jelas. Karena kualitas foto yang di-upload itu bervariasi. Anggaplah misalnya piksel kameranya itu kan di HP itu beda-beda, tergantung mereknya, tergantung harganya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ini angkanya berapa ini, 3 atau 8 misalnya gitu. Jadi saya ngalamin, tapi tidak ada pro kontra yang ditimbulkan oleh situasi seperti sekarang ini Bang Karni. Yang ditimbulkan akibat adanya pembacaan terhadap foto formulir C1 itu, Mas Jiwo. Itu yang menurut saya jadi problem. Nah, hemat saya pada hari ini, masalah-masalah seperti itu adalah masalah teknis yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi atau kecanggihan teknologi. Soal apakah kemudian ada teknologi yang lebih canggih ini Mas Roy ya, yang harusnya dipakai oleh KPU, menurut saya itu soal yang lain gitu. Tetapi bahwasanya kemudian ada kekurangan dari teknologi yang dipakai sekarang, ya buat saya itu adalah masalah manajemen organisasi dan masalah manajemen teknis di lapangan. Sama kalau kita misalnya mengerjakan satu proyek pembangunan, ada kekurangan pada soal kekuatan semen atau misalnya kesalahan spesifikasi dari bangunan tersebut begitu. Jadi bukan sesuatu bagian dari desain
kecurangan gitu. Nah, jangan sampai kemudian masalah-masalah teknis yang disebabkan oleh kekurangan teknologi ini ya dianggap sebagai kecurangan gitu loh Bang. Tolong dibedakan gitu ya. Kelemahan teknologi dengan kecurangan itu tolong dibedakan. Menurut saya kita juga harus punya pikiran dan membuka kemungkinan itu. Nah, soal kemudian ini nanti akan dievaluasi, saya kira kembali kepada proses yang terjadi selama ini dalam manajemen pemerintahan. Sekarang DPR ini, KPU kan begini, KPU ini adalah lembaga yang independen dalam pengertian dia bukan lagi seperti zaman Orde Baru dulu, di mana KPU itu adalah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri itu kepada Presiden. Sekarang ini kan KPU langsungnya kemana? Langsung ke DPR kan? Kalau ada masalah-masalah langsung lapor ke DPR kan? Begitu. Jadi pertanggungjawaban dari KPU sekarang ini akan diberikan kepada DPR, ya. Apakah nanti kinerjanya dianggap bagus atau tidak itu wilayah DPR untuk menilai. Dan yang namanya pekerjaan DPR itu, pekerjaan KPU dan evaluasinya itu akan dilakukan nanti setelah pekerjaannya dilaksanakan. Nah, mungkin nanti yang dianggap bagus berpeluang untuk terpilih kembali sebagai anggota KPU. Yang dianggap tidak bagus tidak akan didukung lagi oleh partai politik yang ada di DPR. Karena notabene Pak Garni, anggota KPU ini kan sesungguhnya adalah jagoan-jagoan dari partai politik yang ada di DPR ya. Betul ya Mas Roy ya? Termasuk juga berbagai macam komisi-komisi yang lain itu kan sesungguhnya ada jago-jago. Saya sudah bukan anggota parpol lagi Bang, jadi. Iya, tapi Abang kan punya pengalaman, ya. Abang punya pengalaman. Bagaimana sebetulnya berbagai macam komisi yang ada di DPR itu, yang dilahirkan oleh DPR itu, yang menjadi institusi di negara kita itu adalah produk dari DPR, dan DPR itu bukan hanya bicara kompetensi, tetapi juga bicara kedekatan, trust, afiliasi dan seterusnya. Nah, poin berikutnya lagi adalah begini, soal hitungan elektronik ini sebetulnya bukan pertama kali dalam pilpres kita. Setiap kali pilpres itu ada hitungan elektronik, kecuali mungkin tahun 2004 ya Mas Roy ya, yang 2004 udah ada? Sudah ada, sudah ada ya? 2004 waktu itu saya sempat ramai itu dengan Bu Kusnul, waktu itu Bu Kusnul Maliah masih di KPU. Iya. Itu saya usul waktu itu ada perhitungan yang langsung, bahkan saya usul waktu itu ada Hartungnas, Hari Perhitungan Nasional, 20 tahun yang lalu loh itu. Nah, yang menarik adalah setiap kali pemilu pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba ya saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa tuh? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua
semua usaha untuk ya membenarkan. Itu Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Oke, jangan masuk di situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses, dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat, dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky. Baik. Hanya untuk mereka berdua, Saya ngerti itu. Anda berdua ada 3 orang tipe. Yang pertama visual, kedua auditori, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul, berarti beliau, bukan saya membelanya, tapi beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei di visual. Nah itu masalahnya tuh. Habibie bukan surveyor. Tapi Pak Habibie adalah orang yang visual dan bicara sangat cepat begitu. Baik. Debat ini persoalan salah nangkap dia ya. Habibie orang visual ya, bukan orang survei ya. Saya certified untuk itu. Baik. Tapi yang dipersoalkan oleh masyarakat sekarang tidak hanya soal penghitungan, bahkan pra pemilu pun mereka udah melihat kecurangan. Saya terangkan pra pemilu itu ya. Sebelum ada TPS kan? Iya. Oke. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK ya, proses keputusan final pemilu itu ada di tangan 205 juta pemilih, 820 juta TPS. Saya mau main Gak imajinasi. bisa Abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, sebetulnya itu, Bang. Makanya saya nggak mau ikut imajinasi Abang karena imajinasi Abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti gini ya. Seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia tidak ikut pemikiran itu. Bang Karni, kalau orang ikut pemikiran itu, Prabowo Gibran kalah. Nyatanya Prabowo Gibran menang dengan angka yang sangat telak. Substantif. Kita cuma bicara soal semantik dan pilihan kata, tidak substantif. Sekarang kita bicarakan adalah curang. Nah, jadi mohon maaf Bang Karni, jadi saya mengatakan hal itu ya. Begini,
Oh, waktunya Bang Rocky bicara tadi, silakan. Enggak. Dia nanti. Ya. Bukan, belum giliran dia.